Guys, balik lagi sama gue Papa Trader. Jadi hari ini libur. Biasa gue pakai waktu libur gue buat screening saham. Jadi di video kali ini gue bakal kasih lihat gimana caranya gue menentukan titik entry, titik support, titik resistance di saham PTBA. Kenapa PTBA? Karena kemarin ada orang yang nanya masalah PTBA, jadi sekalian aja gue bahas. Jadi pertama nih kita lihat dulu sahamnya emang uptrend, dan sekarang kan kalau dilihat ke belakang, kalau dikecilin baru bisa lihat dia sebenarnya resistance jauhnya di mana gitu ya. Paling mudah kita ganti langsung ke weekly. Weekly ini kan lebih panjang ya, mingguan gitu chartnya. Jadi setiap satu minggu baru keluar satu. Nah, kita bisa lihat di sini kalau PTBA ini uptrend, sahamnya naik ke atas gini, uptrend full. Ini saham yang bagus untuk di trading. Tapi kalau mau trading di saham yang udah naik banyak gini, gimana caranya? Yang paling penting itu sebenarnya risk and reward ratio-nya ya. Jadi biasa gua tuh gambar dulu, gua lihat dulu nih sahamnya emang uptrend atau enggak. Oh ya, dia uptrend gitu kan. Udah berapa minggu uptrend aja, koreksi naik lebih tinggi gitu ya. Jadi pertama yang bakal gua garis adalah garis supportnya. Support yang jauh tuh di sini. Ini kenapa gua ambil di sini, karena kemarin dia waktu swing low ke bawah, ini di sini ada candle merah, ini kan tutupnya di bawah, jadi kita garis di sini. Nah, ini supportnya, support jauhnya. Oke. Terus kita cari resistance-nya di mana? Resistance-nya gue pakai yang karena dia udah tembus resistance yang di sini kan dia buat kaki, berarti kita cari resistance yang lama yang kemarin di sini. Oke. Kita cari yang paling deket aja sebelum dia turun, ini di sebelah sini. Nah, ini yang di bagian hijau, yang di sini hijau, kita klik. Nah, terus kita dapat nih dua garis 4030, 3190. Udah gitu baru kita masuk ke time frame yang lebih kecil, yang D, kita lihat. Nah, kalau dilihat begini kan PTBA udah mendekati resistance, supportnya jauh di bawah, benar ya. Kalau kita besok hari Selasa, anggaplah kita ambil 3800, kita trading sampai ke 4030, kita lihat berapa yang kita dapat. Ini dipendekin, ini diturunin. Oke, kita baca. Nah, secara risk dan reward ratio yang di sebagian sini, ini nggak terlalu menarik karena dia di bawah 1, di bawah 2 gitu. Itu juga kalau misalnya di bawah 1 biasa gue udah nggak ambil karena ini risknya lebih besar daripada rewardnya. Apalagi kalau misalnya kita support nih ya, 3190, anggap kita taruh loss kita di 3150. Kita kalau nggak tembus, kalau nggak sentuh ke 3150 di bawah itu baru kita cut loss, kan biasanya begitu biar kita nggak kena gocek. Di 3140 berarti ya rewardnya cuma 0,35, jadi kayak 1:3, tapi 1:3-nya risknya lebih besar, risikonya lebih besar. Apakah saham ini bagus untuk dibeli? Kalau untuk dibeli sekarang ya nggak bagus jadinya kalau mainnya swing panjang ya. Jadi gimana caranya kita supaya ini dibuat menarik? Caranya kita cari support-support yang lebih dekat. Oke, jadi kita cari nih support di sini. Jadi kita nih kayak buat trading plan lah. Kalau emang plannya lama, ini kan kita masuk di sini ya nggak bagus. Caranya kita bisa cari support yang lebih dekat atau kita turunin open position kita, anggaplah sampai di sebelah sini gitu. Jadi kalau misalnya PTBA di 3430 baru kita masuk. Jadi kalau begini kan kita lihat nih, sekarang risk reward ratio-nya jadi 2,07, berarti kita cuannya 2 kali daripada resiko kita. Kalau kita lihat begini jadinya kita lebih nyaman kan gitu. Dengan cara kalian tahu risk and reward ratio itu juga bisa buat kalian lebih nggak FOMO gitu. Kenapa gue bisa buat di sebelah sini? Karena di sini juga ada support yang di sebelah sini nih. Jadi kalau misalnya gue mau masuk PTBA sekarang, either gue tunggu dia di 3400 ke bawah, atau gue kecilin support gue. Garis ini kita nggak pakai, kita cari support berikutnya. Dia di atas sini sekarang ya, daily-nya di tanggal 17 Mei ini kan closing 3800. Kita hapus dulu, kita cari titik-titik support yang lain, cari yang dekat. Anggaplah kita maunya mainnya fast trade aja gitu, nggak mau lama-lama. Nah di sini kita klik, kita ambil di candle yang merah. Waktu dia udah swing begini, candle merah yang paling bawah di sini kita ambil aja buntutnya, anggap di sini ya. Nah, supportnya valid nggak? Ya valid, karena di sini dulu dia jadi resistance, nggak kuat naik, dia turun ke bawah, tes supportnya di bawah, selagi resistance terus tembus. Ini kan resistance udah jadi support, berarti 3600 ini bisa kita jadikan support. Jadi kita tahu nih 3600 support, kita catat ya. 3600 support dekatnya. Terus di bawahnya ada lagi tadi 3190. Nah, kalau udah begini kan jadi kita ada support yang dekat dan resistance yang deket nih. Jadi kita bisa main kayak swing pendek aja gitu. Terus kita keluarin lagi nih risk and reward ratio-nya yang di sebelah sini. Kita coba hit lagi di 3800 sama di atas. Kita kecilin atasnya, kecilin bawahnya. Nah, kalau begini kita lihat
risk and reward rasionya 1:21. Berarti rewardnya 1,2, rasionya 1:12. Jadi cuman lewat 20%. Cukup menarik nggak? Kalau fast trade emang kalau bisa dapat ya menarik. Tapi kalau misalnya mau dikecilin lagi, resikonya gimana? Ya kita cari entry point kita diturunin aja ke bawah gitu. Deket-deket 3.600 baru masuk deh gue. 3.700 ke bawah. Begini, di bawah 3.700 baru masuk. Tapi support yang di 3.600 ini jangan sampai jebol. Kalau jebol kita harus siap cut loss 2-3 tick di bawah, berarti di 3.070. Di bawah itu 3.060 lah. Nah gini, kita harus buang barangnya. Itu namanya kita buat trading plan. Kalau misalnya nggak mau buang, nunggu lagi di bawah sampai 3190 ya silakan. Tapi kalian bisa lihat berapa banyak resiko yang kalian buang, ya kan? Kalau lihat begini kan jadi lebih hati-hati ya. Kalian jadi bisa lihat nih, kalau kotak merahnya lebih kecil daripada hijaunya, ini berarti tradingan menarik. Tapi kalian bisa tahu entry point kalian nih di 3.700 ke bawah baru masuk, ini baru enak. Jadi 1:2. Kalau buatnya begini jadi lebih gimana ya, kayak mengobati FOMO lah. Ya kalau misalnya sentuh ke resisten ini kita TP atau enggak, ya TP aja, TP sebagian, TP setengah, TP sedikit. Kalau yakin masih naik lagi, kalau tembus di atas ya kita bisa hold sebagiannya itu. Lalu kita baru cari lagi dia titik resistance-nya di mana lagi ya. Ya balik lagi ke weekly. Kita cari lagi. Oh dia candle yang ini kan nih, candle weekly kan berarti strong. Kita cari yang di sebelah sini nih. Nah ini ada candle hijau lagi di bagian sini. Kita garis lagi. Anggaplah garis yang paling atas ya, kita garis nih 4260. Nah baru kita masuk lagi ke yang daily. Nah dia ada 4260. Kalau tembus lagi ke atas ya dapat lebih banyak. Begini. Jadi PTBA ini menarik kalau kita masuknya di bawah 3.700 dan kita pakai support 3.600. Kita cut loss kalau dia closing di bawah 3.600. Oke? Ngerti ya? Jadi maksudnya ini cara gue supaya gue nggak FOMO. Kadang-kadang gue kalau lihat kayak saham-saham TBA gini, call ini belakangan kan lagi hype nih. Dan mereka mainnya tuh udah di atas semua. Kalau lu semua punya barang dari bawah ya kalian santai-santai aja. Tapi kalau kalian yang nggak punya, terus kalian ngelihat teman kalian cuan gede di saham ini, terus kalian nggak punya, itu kan kayak FOMO-nya tinggi gitu ya. Masa lu cuan, gue nggak bisa cuan gitu kan. Ya caranya begini. Jadi jangan sampai kalian besok misalnya ada buka gitu, sahamnya naik ke 3.900, takut ketinggalan, kalian 3.900 tuh udah di sini. Sedangkan resistance-nya dia kan di sini awalnya gitu. Kita selalu mikirin resikonya dulu daripada cuannya dulu ya, karena itu lebih aman buat kita. Kalau begini kan ya nggak cengli lah bro. Kita lebih enak nunggu atau kita cari saham lain aja. Ini sebagai referensi aja gimana caranya gua biasanya ambil decision apakah gua mau ambil nih saham atau enggak. Itu ini menarik atau enggak. Kalau 3.800 nggak menarik. Kalau dikasih 3.650 ya menarik, masuk gitu. Lagi pula kemarin ini ada candle rejection nih. Ini kan jarum ke bawah terus dia naik lagi ya kan. Sekarang jadi ya menarik kalau di bawah 3.700 masih oke gitu. Oke, segini aja dulu video dari gua untuk hari ini, sebagai referensi kalian aja gimana caranya gua cari risk and reward ratio. Besok market buka, good luck buat semua. Semoga kita bisa cuan lagi. Tunggu video gua besok. Biasa gua review indeks setelah market tutup. Jangan lupa like, comment, dan jangan lupa subscribe. Thank you guys. See you.